Pernah nggak sih Anda lihat saham yang kelihatannya bagus banget, fundamentalnya kuat, tapi kok malah dikasih lampu kuning sama bursa? Nah, itulah yang terjadi sama ABDA atau yang sekarang kita kenal sebagai Ona Insurance. Kinerjanya oke, tapi statusnya bikin kita bertanya-tanya. Jadi, ini sebenarnya harta karun atau malah jebakan ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Ini dia inti masalahnya. Gimana ceritanya perusahaan yang labanya lagi lari kencang justru masuk ke dalam daftar pantauan khusus? Ini kan aneh. Teka-teki inilah yang harus kita pecahkan. Karena jawabannya bisa jadi penentu antara cuan besar atau malah nyangkut. Yuk kita mulai investigasinya. Oke, sebelum kita terjun ke misterinya, kita harus lihat dulu apa sih yang bikin saham ini menarik perhatian? Kita mulai dari fondasinya ya, yaitu fundamental perusahaan yang jujur aja solid banget. Coba lihat angka ini deh, 727,7%. Ini adalah rasio RBC, atau gampangnya tingkat kesehatan modal perusahaan. Padahal OJK itu cuma minta minimal 120%. Artinya, modal ABD ini hampir 6 kali lipat lebih tebal dari syarat minimum. Ini ibarat benteng pertahanan finansial yang super kokoh, kuat banget. Gak cuma modalnya yang tebel, mesin bisnisnya juga lagi ngebut. Laba bersihnya per kuartal 3 2023 itu meroket lebih dari 67%. Ini bukan sekedar tumbuh, ini lari sprint. Jadi kalau kita ngomongin fundamental doang, ABDA ini kelihatannya nggak ada celah sama sekali. Oke, fundamentalnya jelas-jelas sehat walafiat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin garu-garu kepala. Kenapa perusahaan sebagus ini malah dapat kartu kuning dari bursa? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, ini dia tandanya. Ada notasin X yang nempel di kode saham ABCDA. Anggap aja ini semacam sticky note dari bursa yang bilang, investor, hati-hati ya sama saham ini, pelajari dulu baik-baik. Jadi ini bukan hukuman, tapi lebih ke peringatan supaya kita lebih waspada. Terus, papan pemantauan khusus itu apa sih? Gampangnya ini tuh kayak ruang observasinya bursa. Saham-saham yang masuk sini itu punya kondisi tertentu yang perlu diawasi lebih ketat. Tujuannya cuma satu, melindungi kita semua, para investor, biar nggak terjebak. Nah, dari 11 kriteria yang ada, kemungkinan besar ada 2 biang keladinya. Pertama, likuiditasnya rendah. Maksudnya, saham ini sepi banget transaksinya. Mau beli susah, mau jual bisa lebih susah lagi. Kedua, saham publiknya sedikit. Jadi mayoritas saham dipegang oleh segelintir pihak aja. Ini bikin harga jadi lebih gampang digoyang. Dua hal ini jelas jadi lampu merah buat kita, investor retail. Terus efeknya buat kita apa? Nah, karena masalah tadi, saham ini perdagangannya jadi beda. Nggak real time kayak biasanya. Bayangin aja kayak lagi di balai lelang. Semua order beli dan jual dikumpulin dulu, terus harganya baru diketok di jam-jam tertentu. Jadi kalau Anda butuh dana cepat dan mau jual sahamnya, wah bisa jadi harus nunggu. Ini resiko nyata dari saham yang nggak liquid. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menantang buat seorang analis, yaitu menentukan harga wajar saham ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ABCDA, ini seolah-olah punya dua wajah yang sangat bertolak belakang, tergantung kita pakai kacamata yang mana. Coba lihat ini. Di satu sisi, ada yang bilang saham ini kemahalan. Kalau pakai model valuasi modern, harga wajarnya cuma di kisaran 1.600-an. Tapi, di sisi lain, ada yang bilang ini murah meriah. Kalau kita pakai rasio PB klasik, angkanya di bawah 1. Artinya, kita bisa beli perusahaan ini dengan diskon dari nilai aset bersihnya. Jadi, mana yang benar? Ini balon yang siap meletus atau berlian yang lagi tersembunyi? Untuk memecahkan teka-teki valuasi ini, kita nggak bisa cuma lihat angka. Kita harus cari tahu dalangnya. Siapa sih yang pegang kendali di perusahaan ini dan kira-kira apa rencana besar mereka? Nah, disinilah faktor penentunya. Dan ternyata pemilik mayoritasnya bukan kaleng-kaleng. Ada Warburg Pincus. Ini raksasa private equity kelas dunia. Mereka inilah pemain besar yang masuk di tahun 2022, lalu mengubah Updike jadi Ona Insurance yang lebih modern. Ingat ya, pemain sekelas mereka itu nggak mungkin investasi tanpa punya rencana besar di belakangnya. Nah, ini dia kartu asnya. Ada kabar kalau Warburg Pincus sedang mempertimbangkan untuk menjual Ona Insurance. Kalau ini kejadian, menurut aturan, pembeli barunya itu wajib melakukan penawaran untuk membeli saham kita, para investor retail. Namanya tender offer. Dan ini bisa jadi pintu keluar darurat yang sangat menguntungkan. Ingat, tender offer terakhir di tahun 2022 itu harganya di Rp6.803 per saham. Jauh banget di atas harga sekarang. Inilah potensi jackpotnya.
Baik, kita udah bongkar semuanya ya. Mulai dari fundamentalnya yang kuat, masalah likuiditasnya yang bikin pusing, valuasinya yang ambigu, sampai potensi kejutan dari pemiliknya. Sekarang, yuk kita simpulkan poin-poin kuncinya. Mari kita timbang baik-baik. Di sisi positifnya, fundamental kuat baja, laba yang melesat, valuasi yang kelihatan murah kalau dilihat dari aset, plus ada potensi jackpot kalau perusahaannya dijual. Tapi di sisi negatifnya, sahamnya susah diperjualbelikan, statusnya di papan pantauan, valuasi dari sisi lain bilang mahal, dan harganya juga lagi tren turun. Ini benar-benar pertarungan antara nilai jangka panjang melawan masalah teknis di pasar saat ini. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Anda siap dan cukup sabar memegang saham yang sulit dijual ini demi mengejar potensi harta karun dari fundamentalnya yang kuat dan kemungkinan penjualan oleh Warburg Pincus? ABDA ini adalah contoh klasik dari investasi high risk, high reward. Jawabannya ada di profil risiko dan kesabaran Anda masing-masing. Coba direnungkan baik-baik.